Bismillahirrahmanirrahim. Betapa rindunya aku kepadamu, wahai paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai penyejuk kalbu, yang singgasananya tak lapuk dimakan waktu. Kiranya engkau dengar senandung rindu yang mengalun indah di atas penjuru bumi Tuhanmu. Ya Habibi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Sungguh begitu indah cintamu, teramat banyak yang mencintaimu, namun tiada bandingannya dengan cintamu. Jelas terukir dalam sejarah, dari awal hingga akhir hayatmu, kau berucap tentang kami, umat-umat yang sekarang ini. Umati, umati, umati. Yang kau pertanyakan bukan Sayyidah Aisyah yang rupawan, bukan juga Sayyidah Khadijah yang dermawan. Tak engkau panggil Sayyidina Hasan dan Husain cucumu. Tak juga engkau panggil putrimu yang jelita Fatimah Zahra, melainkan umatmu, bahkan yang sama sekali tak mengingatmu. Wahai rembulan yang sinarnya tak pernah redup, yang memuliakan akhlakmu, santunmu, dan pribadimu, betapa bersahajanya pembawaanmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau jadikan sabar sebagai pijakan dan ikhlas sebagai lentera. Bagaimana kisahmu? Kau disakiti orang, kau dicaci maki orang, tapi kau balas semua dengan kebaikan-kebaikan, yang akhirnya orang-orang yang mencaci, memaki, menimpukimu itu berpijak kepada agama Islam. Wahai Rasulullah, engkau matahari dunia yang tak pernah tenggelam, engkau pelita hidupku, wahai sang Nabi Habibullah Khalilullah. Engkaulah yang kuharap datang di setiap mimpiku, dan bisa bersamamu, dan bisa bertemu denganmu di bawah atap surga Tuhan. Siapa engkau ya Muhammad? Begitu dahsyatnya engkau berada di relung hati kami. Seluruh umat penghuni alam ini membicarakan engkau. Orang-orang di luar Islam pun membicarakan engkau. Ada yang membicarakan dengan baik, ada yang mencaci makimu. Namun ada salah satu buku 100 tokoh yang mengidolakanmu menjadi orang nomor 1 di dunia ini, padahal dia agamanya non-muslimnya Rasulullah. Jika bukan karenamu, bukan karena engkau ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabiullah, semua kami tidak akan pernah mengenal Rabb kami, Tuhan kami. Duhai Allah, maukah engkau menghadirkan beliau dalam mimpi-mimpi kami umatmu, memandang kesejukan wajahnya dalam pelukan hati kami, di mana wajahnya bersinar, mendengarkan kemerduan suaranya memanggil engkau sebentar saja ya Allah. Duhai Allah, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya Habibi, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang merindukanmu kami umatmu, ya Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya hati kami, kekasih kami, dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama yang sebagai penerang gelapnya jiwa manusia. Engkau cahaya di atas cahaya. Ya Nabiullah, Ya Habibullah, Ya Khalilullah, Ya Kasih Allah. Betapa mulianya akhlakmu,
bagai cahaya kemuliaan Quran. Kau Quran berjalan, kau Quran yang diam, kau Quran yang selalu mengingatkan manusia. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama, agungnya cintamu menyayangi umatmu sesamamu. Senyummu pada wajah dunia, betapa ruh sikapmu terhadap dalam jiwamu yang tentram. Berani tapi pemaaf, kuat namun lemah lembut, cerdas pintar walau tak bergetar. Tawaduk bukan hanya penampilan kusuk di seni canda yang bermakna. Akhirat utama di dunia ini tak tertipu, kaya dihiasi juhud kalbu, sangat cinta sekaligus takut padanya. Engkaulah Muhammad, tegas di antara toleransi, satria juga penyantun, tampan tetap terjaga, jujur tak pernah menipu. Al-Quran itu akhlakmu. Hari-hari berlalu, siang pun telah berganti malam, berabad-abad sudah berlalu, namun namamu masih melekat di hatiku, di hati kami. 1400 tahun yang lalu, tak pernah aku bertemu atau berjumpa denganmu, tak pernah aku melihat langsung dakwahmu, namun sinar cahaya itu mampu menembus zaman dan ruang, menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia. Cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman. Ya Nabiullah, ya Rasulullah, begitu agung namamu. Bergetar hati ini menangis, bergetar hati terharu, bergetar jiwa ini, ruh ini bergetar, rindu bertemu denganmu wahai Rasulku. Rindu pada suri tauladanmu yang kau berikan, rindu pada kesederhanaan dan keberdianmu, rindu pada kedamaian yang kau ciptakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasul, bahwasannya kau diciptakan bukan hanya untuk Islam, kau diciptakan bukan hanya untuk orang-orang muslim, kau diciptakan bukan hanya untuk orang-orang yang mengikuti agamamu, namun kau diciptakan untuk seluruh alam, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk Islam dan untuk non-Islam. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi kehidupan kami, engkaulah petunjuk perjalanan kami, engkaulah mata hati kami dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Khalilullah, ya Habibullah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkan cinta di dalam ibadah kami. Ajarkan kepada kami tentang ketabahan, ajarkan kepada kami tentang kesabaran, ajarkan kepada kami tentang kelembutan, ajarkan kepada kami tentang keimanan. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Bila ku baca sirah-sirah dari nabawimu, begitu hebatnya engkau, begitu cintanya engkau kepada umatmu, begitu cintanya kau kepada Al-Quran. Padahal ya Rasulullah, apabila kau menolak permintaan malaikat Israel pada waktu itu, kau sampai sekarang belum tentu mati, belum tentu wafat ya Rasulullah. Karena Allah sudah berfirman kepada Israel bahwasanya jangan cabut nyawamu apabila engkau tidak mau. Tapi engkau menghargai ayat-ayat yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai wahyu kepadamu. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa yang bernyawa
pasti akan mati. Oleh karena engkau menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pelajaran takwa darimu, itulah pelajaran iman darimu, bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh dilanggar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, bahwa sekecil apapun dosa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pahala, sedikit pun pahala yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, aku rindu kepadamu. Entah kapan Allah mempertemukan aku denganmu. Allah memberikan cintanya kepadaku untuk mempertemukan aku denganmu. Wahai Rasulullah, aku rindu. Aku rindu sekali denganmu ya Rasulullah. Engkaulah seluruh hati kami. Rasul menyuruh kita untuk mencintai yatim piatu. Rasul sendiri waktu kecil tanpa ayah, tiada ibunda. Mencintai yatim piatu adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang miskin. Rasul sendiri tanpa harta, dia laki-laki yang sangat miskin. Mencintai orang-orang miskin adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang lapar. Rasulullah sendiri ketat ikat pinggangnya, tak pernah longgar. Mencintai orang lapar adalah mencintai Rasul kita. Rasulullah menyuruh kita untuk mencintai orang-orang yang tergilas. Rasul sendiri teladan ketegaran ketika ditindas. Mencintai seorang tertindas adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita untuk mencintai hewan, pohon, dan lingkungan. Rasul sendiri lemah lembut pada kucing kesayangan. Mencintai satwa dan alam lingkungan adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita santun dalam pada berpendapat. Rasul kita sendiri tidak pemarah. Bila beliau berdebat, santun dalam beda pendapat. Adalah Rasul mencintai kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah Rasul kita. Dalam Al-Quran dia katakan bahwasannya dia santun sekali dalam berdebat. Kita cinta anak yatim, kita cinta orang yang tertindas, kita mencintai orang yang lapar. Kita telah mencintai Rasul. Pada Rasulullah SAW kita bersangatan cinta, gemetar dalam zikir, gagap menyanyikan lagu salawat. Tiada cukup butir tasbih, tiada memada kosakata dalam sebalas cinta secara sederhana. Cahaya hati kami, kekasih Allah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkaulah surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Khalilullah. Betapa mulia akhlakmu, bagai cahaya kemuliaan Al-Quran. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama, agungnya cintamu menyayangi sesamamu, harumnya senyummu pada wajah dunia. Betapa ramah sikapmu, sifatmu tertanam dalam jiwa dan rohmu. Ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Khalilullah. Betapa indah akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan engkau adalah sebaik-baiknya akhlak. Bagai cahaya keindahan Al-Quran, rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkau cermin bagi hidup kami, engkau petunjuk bagi perjalanan kami. Engkau mata hati kami dan pikiran kami, wahai teladan yang tak
pernah padamu. Ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Khalilullah. Betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkan cintamu dalam ibadah kami, ajarkan ketabahanmu dalam doa-doa kami, mengalirkan niatmu dalam hati kami, tumbuhkan akhlakmu dalam hidup kami. Ya Nabiullah, ya Rasulullah, puja hati kami, kekasih Allah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau surya, engkaulah purnama, cahaya di atas cahaya saya para malaikat. Ketika Allah mengajarkan cinta, pernah hatimu merasakan kekuatan mencintai? Kau tersenyum meski hatimu terluka, karena yakin ia milikmu. Kau menangis kala bahagia bersamanya, karena yakin ia mencintaimu. Dan ia katakan ia mencintaimu karena Allah, dan tidak akan meninggalkanmu, dan tidak akan mungkin menikah dengan selain dirimu. Itu janjinya. Cinta melukis bahagia, sedih, sakit, cemburu, terluka, dan berduka. Itulah kekurangan kita yang harusnya kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan kita, bukan malah mengkhianati cinta yang telah kau tanam dengan janji, cinta yang kau tanam dengan sumpah, cinta yang kau tanam dengan haru biru kehidupan dirimu yang mudah sekali mencintai dan mengkhianati. Namun hatimu tetap diwarnai mencintai dunia. Itulah dalamnya cinta. Pernah cinta memerahkan hati, membutakan mataku, kepekatan yang menutup hatimu. Mata hatimu tertutup, memabukkanmu sesaat di nirwana, dan kau tidak bisa beralih dipeluk merdunya nyanyian bahagia sendiri. Padahal sesungguhnya hanya kehampaan mengisi sisi gelap hatimu. Kau palingkan aku karena duniamu, kau tinggalkan aku karena duniamu, kau khianati aku karena duniamu, kau langgar janjimu karena duniamu, dan kau berikan segalanya hanya kepalsuan dan kebohongan belaka. Kau tidak mencintaiku karena Allah, tapi kau mencintaiku dengan nafsu. Inikah cinta manusia yang dibutakan nafsu hati? Jika cinta adalah pesan agung Allah pada semua orang, ditulisnya ketika mencipta makhluk-makhluknya di aras. Cinta dengan ketulusan hati mengalahkan amarah, menuju kepatuhan pengabdian pada Allah dan Rasulnya. Dan saat pena cinta mewarnai melukis hatimu, 1 jam bersama serasa 1 menit saja. Ketika engkau memiliki cinta yang diajarkan Allah, kekasih menjadi lentera hati dan menerangi jalan yang dilahi, membawa ketundukan tulus pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun saat cinta di hatimu dikendalikan oleh dunia, dikendalikan oleh dorongan nafsu, dikendalikan oleh manusia, dikendalikan dengan cinta kebohongan, cinta pengkhianatan, cinta ketidakjujuran, maka alirannya akan mengekatkan darahmu sendiri hatimu, membutakan mata hatimu dari kebenaran. Saat engkau merasakan agungnya cinta yang diajarkan Allah, kekasih menjadi pembuktian pengabdian cinta tulus. Memelukmu adalah ibadah menuju samudra kekal kehidupan tanpa batas, menjadi media amalia yang dengan ketundukan tulus pengabdian pada Allah. Itulah cinta yang melukis hati, mewarnai kebahagiaan hakiki. Agungnya kepatuhan cinta Allah
bila ditemukan di kehidupan alam semesta. Sepertinya tawafnya gugusan bintang, bulan, bumi dan matahari pada sunatnya tak sedikit pun menggeser dari porosnya. Keharmonisan itu akan berujung pada keabadian, bukan pengkhianatan. Keharmonisan pada keabadian adalah kasih yang mencintai karena Allah, bukan mencintai karena dunia. Karena Allah adalah zat yang abadi. Cintailah kasihmu setulus hatinya, maka Allah akan mencintaimu. Karena Allah mengajarkan cinta tulus dan agung, bukan cinta kebohongan, bukan cinta yang penuh janji, bukan cinta yang mengkhianati, bukan cinta yang membenci, bukan cinta yang memusuhi, bukan cinta yang memanfaatkan, bukan cinta dari nafsu amarah yang kau kendalikan, yang dikendalikan oleh setan yang terkutuk. Cinta yang mengalahkan amarah, menebarkan harmonisan seperti ikhlas dan tulusnya cinta Rasul mengabdi pada Ilahi. Itukah cinta tertinggi menuju kebahagiaan hakiki. Syair para malaikat.